Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilahi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Yang saya hormati Takmir Masjid Darussalam Bapak Asrori Zaini. Darussalam dan Masjid Al-Arqam. Biasanya di Darussalam. Maaf. Dan Al-Arqam Bapak Asrori Zaini beserta seluruh perangkatnya. Yang saya hormati para saged, para ustadz, ustadzah ingkang kula hormati, lan ugi terutama dhumateng para natacara Bapak Ma'ruf, para bapak, para ibu, para sederek, para rawuh ingkang kula hormati lan kula tresnani. Alhamdulillah enjang menika kita saged rawuh magempal wonten majelis ingkang mulya menika. Wonten salah setunggalipun hilakut dzikir. Salah setunggalipun apa menika majelis dzikir sesarengan kangge netepi wadhifah rutin inggih menika pengausan Ahad pagi wonten Masjid Al-Arqam menika. Mpun apal menika. Lan mugi rawuh kita menika saestu nggampilaken margi kita tumuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pangendikanipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wong kang ngliwati salah siji dalan yaltamisu fihi ilman amrih kangge golek ilmu sahala mongko bakal gampangaken sapa Allah Gusti Allah sahallahu lahu bihi tariqan kanggo wong mau tariqan ing dalan ilal jannah menuju surga. Napa malih Rasulullah SAW ugi mengendika idza marotum biriyadil jannah partau. Idza marotum lamun marortum liwat sapa sira biriyadil jannah tetemu kelawan taman-taman swarga. Nah, kata maro yamuru menika maknanipun apa? Marobi, ana maro terus ketemu huruf jar bi menika maknanipun liwat ngepasi ana riyadul jannah. Mboten nejo saking griya. Nika
teng pundi kok wonten pengajian. Nah niku. Kebangsaan niku wong ana kebangsaan ki ya dikepung padha ngepung, kepung ambeng. Nah, Riyadul Jannah niku diibaratkan wonten kepungan ambeng ingkang kedah dipun dahar santapan menika. Nah, nek ana Riyadul Jannah monggo padha ngepungno, padha milu ngepung dedaharan nang mriku. Wama Riyadul Jannah ya Rasulullah. Wama utawi apa? Iku Riyadul wama iku apa? Riyadul Jannah utawi taman swarga ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lajeng jawab hilaku zikir. Hilaku jamak saking halakoh. Halakoh ke kepungan nek biyen gawe kepungan zaman ruwiyen iki kepungan apa? Kepungan taklim kan membuat lingkaran. Maka dikatakan halakoh. Halakoh kan bentuk lingkaran, bentuk bulat. Lah niku tegese majelis zikir. Nah, termasuk majelis zikir niku majelis taklim niku majelis zikir. Nah, majelis zikir niku diibaratkan apa menika kepungan sebab tiang menika menawi lungguh teng wonten riku menika rohaninipun napa dipun isi santapan rohani istilahnya mangkoten. Khilaku zikir menika. Lah menika Riyadul Jannah taman swarga. Jadi taman surga itu cara riyad niku jamak dari raudhah. Raudhah niku setunggal, nek riyad niku kathah taman-taman swarga. Lah taman swarga niku Gusti Allah kathah sanget menika. Dados menawi badhe mlebet taman swarga niku Gusti Allah menika kathah berkah wonten niku. Doanipun diijabah, para malaikat ngepung mendoakan, Allah Subhanahu wa taala membanggakan dumateng para malaikat. Kita dikenal, diketahui oleh ahli langit. Teman-teman, teng Riyadul Jannah. Terus mboten saged wonten pundi nika? Wonten Madinah menika sami rebutan teng raudhah taman surga. Nah, taman surga niku teng pundi-pundi wonten menika. Teng mriki nggih kathah. Alhamdulillah sak menika kita sedaya lungguh wonten riyadhah raudhah taman surganipun Allah Subhanahu wa taala menika fartangu. Lamun dia lungguhipun wonten taman surga menika saestu kita mboten mung taman tok nggih, tapi badhe mlebet saestu benjang wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Dinten menika nggih saderengipun mlebet wonten materi napa niku makin mujahadah. Dinten menika dinten napa menika? Ahad, dinten Ahad tanggal 29 Dzulqa'dah. Insya Allah benjang kita sampun mlebet masuk 1 bulan Dzulhijjah. Nah menika 1 bulan awal bulan Dzulhijjah menika hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-Fajr wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajri demi waktu fajar. Waktu fajar waktu kapan niku? Waktu subuh waktu fajar menika. Tegese niku fajar sodik. Nggih fajar niku kok nonton kalih menika. Fajar kadzib lan fajar sodik. Fajar sodik menika nalikane napa menawi kita enjang-enjang menika nggih. Menika mresani
mata napa menika sinar matahari menika sampun memanjang dari apa? Horizontal dari utara ke barat atau apa dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Nah, itu ketika setelah gelap gulita nanti ada cahaya yang ke atas, yang horizontal, yang ke atas itu belum fajar itu belum masih kadhib fajar bohongan belum masuk. Nah, setelah itu hilang. Setelah hilang lalu akan muncul apa? Muncul cahaya yang dari yang horizontal, nah, itu fajar sodik waktu subuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu fajar karena waktu fajar ini waktu yang sangat apa? Sangat istimewa, sangat diberkahi. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya mencorongi waktu fajar kana mashuda ono apa waktu fajar iku mashuda dan sekseni disaksikan oleh para malaikat sebab saat itu malaikat siang dan malaikat malam niku sedang berkumpul ganti shift nih dipersaksikan. Lah orang-orang yang bisa menggunakan waktu fajar ini dengan sebaik-baiknya bangun di apa? Ini akan mendapat berkah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi umatku fi bukuriha pada waktu bukurnya. Waktu bukur itu awal harinya, waktu fajar itu. Di samping itu pas waktu sholat fajar itu fadilahnya luar biasa itu. Bagi orang yang sholat sunnah fajar saja, rokmatanil fajri khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu baru sunnahnya itu. Belum boleh mana-mana orang yang masjid. Buatan tidak masjid, buatan sholat. Nah, saat sampun niku wonten sholat napa? Sholat fajaripun, sholat subuhipun. Rasulullah SAW dawuh, man sholal fajro fi jamaatin ka'annahu sholatul lail. Sapa wonge kang sholat subuh kanthi berjamaah kaya dene sholat sewengi suntuk semalam suntuk niku. Wonten ingkang mampu niki sholat semalam suntuk? Nggih mampu nggih sholat subuh niku berjamaah niku. Wedetang niku. Nah, iman-iman sangat niku. Padahal sholat subuh ke sholat paling enteng niku. Ning ganjarane pol gedene niku. Sholat paling enteng wong rong rakaat nggih. Maghrib kan 3 rakaat. Isya 2 rakaat, 4 rakaat, duhur, asar 4 rakaat. Nah, yang paling enteng ke sholat subuh ini ganjarane paling gede. Sebab napa? Sebab di situ untuk bisa istiqomah sholat subuh menika ada jihad menika. Ada mujahadah. Harus napa? Harus melawan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Berani mancal kembul yang beratnya cuma 1 kilo. Tapi bagi orang yang terbelenggu hawa nafsu, ya, kalah dengan hawa nafsunya mancal kembul 1 kilo pol abot itu. Seolah-olah mengangkat beban sampai 100 kilo. Orang kuat menyat. Nah, ketika itu saking nikmatnya itu untuk tidur itu Masya Allah. Nah, ini kenapa wal fajri. Demi waktu fajar ini harus bisa dilakukan jika kita bisa bisa bermujahadah. Ini nanti yang akan kita bahas nih. Walayalin asr. Walayalin dan malam-malam asr yang 10. Walayalin asr itu al-asrul awali min Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Insya Allah kapan menikah? Benjang menikah. 10 malam bulan Dzulhijjah. Biasanya itu disebutkan malam, itu juga termasuk pada siangnya. Wasyafa'i wal water.
dan yang genap dan yang ganjil. Maksudnya genap dan yang ganjil adalah genap itu hari apa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan ganjilnya tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Walaili idza yasar, dan malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal utawi fi dzalika kang mengkono ing dalam sumpah mau iku qasamul lidzi hijr, sumpah lidzi hijr kanggo wong-wong kang duweni akal. Nah ini sumpah-sumpah itu yang Allah sebutkan itu sumpah bagi orang yang mau berpikir tentang waktu fajar, tentang malam-malam yang 10, tentang hari Arafah, tentang hari Idul Adha tanggal 10-nya, dan malam-malam yang berjalan. Itu sumpah bagi orang yang berakal. Tentunya orang berakal akan berpikir. Nah, berpikir untuk menggali sesuatu, menemukan hakikat sesuatu, agar kita bisa memahami, melakukan sesuatu dengan tepat, itu namanya apa? Namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu juga dari tembung jahada. Ijtihad itu makna juga bersungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan, daya, dan upaya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, itu ijtihad. Tadi ketika melawan hawa nafsu kita, ketika kita mancal gembul namanya apa? Mujahadah. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa memuliakan hari-hari yang sangat dimuliakan itu, tentunya akan bergembira sekali dengan datangnya hari-hari yang sangat mulia, di mana amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Nah, ini ada mujahadah, ijtihad, terus jihad, daripada jihad fisabilillah. Ini dari satu akar kata yang sama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamin a'zamu wala ahabu ilallahi al-amalu fihinna min hadil ayamil al-asr fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid." Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamin, tidak ada hari-hari a'zamu yang lebih agung, wala ahabbulan luweh den tresnani, lebih dicintai ilallahi oleh Allah, al-amalu fihina, yang amalan soleh fihina di hari-hari itu, min hadhil ayam, daripada hari-hari ini." Maksudnya al-asru, min ayamil asr, dari hari-hari yang 10, wal fajri walayalin asr. Hari-hari yang 10 berapa hari lagi nih? Ya besok ini, besok. Oke. Bergembira tidak ini, kita akan mendapat kabar gembira ini. Tentunya semangat ya. Semangat ingin berjuang, berjihad, bermujahadah untuk melakukan amalan-amalan soleh itu. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Wa'aksiru, lan berbanyaklah olehmu, lan ngatah-ngatahaken sapa sira kabeh fihinna ing dalam dina-dina mau, minat tahlil, nyatane saking tahlil, wa takbir wa tahmid. Ngertos nggih tahlil apa, takbir apa, tahmid apa nggih? Katahaken maos la ilaha illallah. Ngatas maos Allahu Akbar. Ngatasaken maos napa? Alhamdulillah. Dirangkai dalam bentuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi di hari-hari itu kon ngakah kon napa? Kon disuruh diperintah memperbanyak takbiran begitu. Ugi saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, mamin ayamin ora ono saking pira-pira dina al amalu kang utawi amal as-soleh soleh fiha ing dalam dina pira-pira dina ahab puluh dan tresnani illallah maring Gusti Allah min hadil ayam saking ikilah pira-pira dina. Tiada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayamul ngasr, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang 10. Qalu samitaken sapa para sahabat. Qalu mereka bersahabat bertanya, ya Rasulullah, duh Rasulullah, walal jihad boten ugi al jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Qala jeung Rasulullah ngendika, walal jihadu fisabilillah ugi boten jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisain. Kejaba warajulun wong lanang kharaja kang metu bi nafsihi kelawan awak-awakane wa malihi lan harta bendane falam yarji lan ora bali min dzalika saking mengkono mau bisain kelawan swiji-wiji. Tidak juga jihad fisabilillah kecuali seorang yang berjuang di jalan Allah, keluar berjuang di jalan Allah, kemudian apa? Tidak kembali lagi, artinya hartanya habis, jiwanya melayang, jiwanya diambil oleh Allah SWT. Jadi amalan-amalan besok, seluruh amalan bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada kita membaca Quran saat berjihad. Amalan soleh kita, sholat kita lebih baik daripada sholat kita saat berjihad. Bahkan saat pertempuran, saat luka meneteskan darah, ketika perang, itu lebih baik amalan kita saat kita meneteskan darah. Apa? Darah korban kita itu lebih baik dari itu. Nah itu karena itu bagi yang sudah berniat mengagungkan syiar-syiar Allah ini, wa may yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dialah termasuk orang yang mempunyai hati yang takwa. Nah, kita sudah berniat, bahkan niat kita itu sudah lama. Ya, sudah lama, saya yakin wis nyelengi 10.000 Medina. Nek setahun pinten niku? 3.650.000. Niki sampun pikantuk wedhus dereng niku. Sampun nggih. Nggih nek ampun dinten wong tumbas rokok sewadah mampu nggih. Sing regane pinten rokok niku? 20.000. Nek dikurangi oleh rokok ngene tuku 20.000 ya tukune 10.000. Sing 10.000 disemplung. Nah, tujuannya menyambut hari yang paling mulia ini. Nah, bagi besok yang sudah punya sembelihan, sudah berniat, wis nyelengi, wis setor ming panitia. Ming panitia kan nggih mlebet teng griya-griya nggih. Pak Mikron jenengan badhe napa ngono. Lah kula badhe sapi mawon, niku men diserahaken sapi misalnya. Lah niku nggadahi sembelihan menika. Terus Rasulullah ngendika mangkana lahu dibhun. Man sapa wong kana ana sapa wong lahu kaduwe wong apa dibhun sembelihan. Yat bahu kang bakal disembelih hu ing sembelihan.
yatbahu kang bakal nyembelih sapa wong hu ing sembelihan. Barang siapa yang punya sembelihan, punya hewan kurban yang akan disembelih, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, jika telah masuk hilal bulan Dzulhijjah. Kapan masuk bulan Dzulhijjah menika? Besok. Besok atau nanti? Nanti sore. Nanti ketika maghrib, adzan maghrib, wah kis Dzulhijjah mlebu nggih. Wis adzan maghrib bisa mlebu. Niku artinya bulan telah masuk. Fala ya'khudanna min sya'rihi wala min atharihi syai'an. Mongko aja padha njupuk. Tegese njupuk, aja padha nyukur, aja padha bedul. Min sya'rihi saking rambute. Sae rambut napa? Rambut kepala. Alhamdulillah pun syukur niki. Aman niki. Rasai rambut kepala utawi rambut napa kelek utawi rambut anak itu rambut napa? Anak niku bahasa Arab, bahasa Jawane nggih rambut niku lah. Niku ampun dibedul nengke wae. Walamin atfarihi ugi ora kuku-kukune. Sayaan sedikit pun hatta yudhhiya sehingga napa? Sehingga nyembelih ing kurbane. Sing wis niat kurban, ingkang sampun niat kurban sakniki sami presani niku. Olah ki rambuté ka EGNJ Group meniki. Ndeleng kukune didawa-dawa temen. Niki makin segera nanti setelah pulang ini dicukur, disediki. Sebab makin es maghrib lagi napa empun maghrib, es bar maghrib presani ku kuwi dawake ngene kelingan hadis Rasulullah ora leh nyediki. Lah ini kan ngurangi fadilah keutamaan amal nggih. Iki kan ora nyediki nyong masyaallah gelah temen. Lah sing rambuté dawa. Pas dino semua biasane nyukur. Aki napa niki? Aki napa nek kelingan dino semua semangsane cukur ki rambuté kaya ngene. Lah pas agi dicukur, agi dicekrik separo kelingan. Ulah ki ora syukur niki. Lah niki dadi makruh njur getun. Nggih. Mulane menika perintah secara tersurat ya, secara tersurat tertulis aja nyukur aja napa ampun nguwah-uwah rambut ampun nyediki kuku nengki wae niku secara tersurat. Nah secara tersiratnya maka kita diperintahkan untuk nyukur rambut, kuku dan sebagainya supaya nanti setelah masuk bulan Dzulhijjah sudah rapi. Wis rapi, hati ini tentrem, tenang. Ya, kita mengagukan siar-siar Allah, hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dalam keadaan fit, dalam keadaan prima. Lah kan nikmat sekali itu. Kita konsentrasi mujahadah beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika. Nah niki mengenai masalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Lah amal-amal saja yang tentu kita lakukan besok. Ini saya yakin ini di pengajian ini dapat berkali-kali ini. Ini sudah hafal ini. Pertama apa? Puasa. Ya. Puasa itu bisa dilakukan mulai awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya jangan, itu dilarang tanggal 10-nya itu. Walaupun sangat hari yang sangat dimuliakan. Intinya pada tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah yukaffaru sanatal madiyah wal baqiyah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu tanggal 9-nya. Juga yang kedua memperbanyak takbir
tahmid dan tahlil. Intinya memperbanyak zikir sebagaimana tadi telah saya sebutkan. Dan takbir itu ada yang takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Nah, takbir mutlak itu takbir yang dilakukan kapan saja, mulai tanggal 1. Sedangkan takbir muqayyadnya nanti pada mulai tanggal 9 waktu subuh. Setelah sholat itu disunahkan untuk takbiran. Maka dari itu di masjid-masjid takbiran, syukur-syukur takbiran yang keras sama dengar itu. Ini kayak di sini tidak terbiasa, ya. Biasanya takbirannya setelah maghrib kalau di sini setelah maghrib. Nah itu takbir muqayyad itu dimulai tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 waktu asar. Itu takbirannya terus. Nek takbiran Idul Fitri niku mulai maghrib sampai nopo? Sampai sholat. Kalau sholat itu sudah selesai, sesuatu takbiran maning itu. Tapi nek takbir itu mulai yang muqayyad mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 memperbanyak takbiran meniku. Lah niki teng hari 10 hari bulan Dzulhijjah ini bagi orang yang bisa menunaikan haji dan umroh. Ya semoga haji mereka dan umroh mereka mabrur diterima Allah SWT. Ini karena bulan haji, haji itu hanya dilakukan pada bulan haji. Tanggal 8, 9, 10 ya. Itu intinya itu, dan intinya pada tanggal 9-nya itu pada apa? Hari Arafahnya, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Itu intinya itu. Namun ada amalan-amalan yang lainnya yang menjadi rangkaian. Kemudian memperbanyak amalan soleh, amalan apa saja. Dan yang kelima adalah berkurban. Ya, berkurban itu telah saya sampaikan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ilallah min ihraqid dam." Tiada amalan anak Adam ya, pada hari nahr ahabba ilallah min ihraqid dam, yang paling lebih dicintai Allah daripada apa? Ihraqid dam, mengalirkan darah. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asariha wa atlafiha. Sesungguhnya hewannya itu yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, rambut-rambutnya dan kuku-kukunya. Wa anad damal la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah yang mengalir saat menetes itu akan sampai kepada Allah sebelum menetesnya itu sampai tanah itu. Akan sampai pada Allah sebelum menetes sampai tanah. Fatibu biha nafsan. Maka bersihkanlah jiwa dengannya. Artinya apa? Kita membersihkan jiwa dengan apa? Dengan berkorban. Nah, membersihkan jiwa itu adalah sama dengan mujahadatun nafas. Mujahadah itu biasa digunakan apa? Untuk istilah memerangi hawa nafsu. Nah, jihad yang paling akbar itu adalah jihadun nafas. Karena tidak selesai ini baru saat nyawa kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini masalah jihad menika. Nah, sekarang apa itu mujahadah? Nah, yang biasa kita tahu kan, kita sering dengar, gak do mujahadahan kurang. Ya kapan engko bengi nang di tanggen Pak misal Ustadz Anu atau Kiai Anu dan sebagainya. Nah itu biasanya di situ mujahadahan itu biasanya melakukan zikir-zikir tertentu dengan suatu rangkaian tertentu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan jiwa.
Itu ya salah satu bentuk mujahadah, membersihkan hati dengan banyak berzikir. Lah besok pada hari-hari yang apa? 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT juga kita dituntut untuk melakukan mujahadatun nafs dengan berbagai bentuk amalan ibadah, baik zikirnya, puasanya, terutama ini, terutama nanti pada tanggal 10 apa? Kurbannya. Nah itu perlu jihad dulu, itu jihad melawan hawa nafsu. Nah orang jihad ya iman-iman temennya 3 juta anu kan kurban ibu-ibu oleh bis pertelutrok. Nah niki ke seperti itu bagi orang yang kalah melawan hawa nafsunya ya iman-iman. Tapi bagi orang yang ingin mendapat kemuliaan di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, jihadun nafs ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, mujahadah kan asalnya dari jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Jadi makna jihad dan mujahadah itu merupakan masdar. Masdar apa? Dari kata jahada yujahidu. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kalau bahasa Inggrisnya kata gerund. Misalnya swim, swimming, walk, walking, misalnya itu bentuk gerund itu. Nah ini gerund itu ini masdarnya itu jihad dan mujahadah. Wa haqiqatuhu badrul juhdi lil wusuli ilal matlub. Badrul juhdi yaitu menggunakan daya upaya, tenaga lil wusuli ilal matlub agar sampai kepada al matlub yang dituju. Ini ada bisa diperlihatkan ini barangkali. Yang paling atas nih. Mujahadah. Ini saged maos Bu. Al jihad al mujahadah. Lughatan secara bahasa masdaru jahada yujahidi jihadan. Masdar dari kata jahada yujahidu jihadan. Jahada yujahidu. Wa haqiqatuhu, intinya, hakikatnya badlul juhdi, badlu juhdi, mengerahkan al juhdi, kemampuan, daya upaya, mengerahkan daya upaya lil musuli agar sampai ilal matlub kepada al matlub, kepada yang dituntut, yang dituju. Wa fi syar'iyati ala wajhayani, secara syariat ya, ya'ti ala wajhani apa datang dalam 2 bentuk, amun wa khos, am dan khos, umum dan khusus. Al-am huwa batul wus'i fi dafni kulli ma yan'u ilal mukhal apa ila mukhalifati hadillahi min kufri wal ma'asi. Yang umum adalah menggunakan seluruh kemampuan fi dafni kulli ma yan'u, dalam apa namanya, dalam menolak segala apa yang mengajak kepada penentangan terhadap petunjuk Allah SWT. Itu arti kata jihad, jahadah mujahidin mujahadah adalah mengerahkan segala upaya dalam rangka menentang segala apa-apa yang menghambat, yang menyerang dan sebagainya ini. Ini secara umum. Minal kufri wal mangasi, baik berupa kekufuran, wal mangasi maksiat-maksiat, wa yasmulu jihadun nafsi wal hawa wasyaiton. Dan itu termasuk di dalamnya jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu yang disebut dengan mujahadah. Biasanya mujahadah itu biasanya kalau kita membahas mujahadah larinya kepada jihad melawan hawa nafsu. Wal hawa wasyaiton. Keinginan wasyaiton dan setan. Wat yadkhulu fihi, dan termasuk di dalamnya
Raddu subuhat mu'aradati li khabarillah. Apa? Raddu subuhat al mu'aridati li khabarillah. Ya, menolak atau melawan subhat yang bertentangan dengan khabar dari Allah, yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maksudnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa daf'i syahawat al mu'aradati li amrillah, dan melawan syahwat yang menentang, yang melawan perintah Allah. Wa jihadul kufar wal munafik bil hujati wal bayinat, dan melawan orang kafir, orang munafik dengan hujah-hujah dan keterangan-keterangan, dengan debat dan sebagainya maksudnya. Nah, adapun jihad makna khusus itu makna adalah perang, itu makna jihad. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini mujahadah Ummu Ismail ini. Mujahadahnya ibunya Ismail, yaitu siapa? Hajar. Ini dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, ini askantu, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, sebagian keturunanku, biwadin, di suatu lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada zarak, tanaman-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu muharram yang dimuliakan, yang dihormati, disucikan. Rabbana liyuqimus sholah, ya Tuhan kami, liyuqimus sholah, supaya mereka mendirikan sholat. As'al afiyatan minan nas, jadikanlah hati-hati minan orang-orang, tahwi ilahim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum, dan berilah rizki kepada mereka, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur. Nah, ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, waqala Ibrahim Khalilur Rahman, Ibrahim Khalilur Rahman mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, hadzal qaul, ucapan ini, firman ini, hina askana Ismail wa ummu Hajar, ketika apa? Menempatkan Ismail dan ibunya Hajar. Bima dzukira, maka sebagaimana dalam kisah adalah namanya Mekah. Nah, ini kama hadatsana Yakub, sebagaimana menceritakan padaku Yakub, dan seterusnya, ini tentang perawinya. Anwasangan bahwa dia itu mengatakan, ya, anahu hadatsa Ibnu Abbas, bahwasanya dia mengatakan dari Ibnu Abbas, qala inna awwala min man sanga baina Safa wal Marwah la ummu Ismail. Sesungguhnya pertama kali yang sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah adalah Ummu Ismail, ibunya Ismail. Wa inna awwala ma ahdatsa nisa al-Arab jaraduyul lamin Ummi Ismail. Sesungguhnya pertama kali, ya, Pak, yang mengawali orang perempuan Arab itu melembrehaken duyul. Duyul itu maksudnya ujung ujung pakaiannya adalah Ummu Ismail. Jadi pakaian pakainya panjang sampai kelarak gitu. Itu Ummu Ismail. Nah, ini Ummu Ismail melakukan itu adalah untuk menghapus jejak dari Saroh suami istrinya Nabi Ibrahim. Nah, ini kisahnya begini ini. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan putranya, istrinya, meletakkan keduanya, kemudian balik kembali. Fa'at bangethu, lalu Hajar mengikutinya. Faqolat, Hajar mengatakan, ila ayyisain takilna, ila ta'ami takilna, ila ayyisain takiluna, wa ila ta'amin takiluna, ila syarabin takiluna. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan menyerahkan kami kepada siapa? Gitu. Di situ kok langsung pergi saja Mak Glenes. Wah Ibrahim, kamu serahkan saya kepada siapa? Ila ta'amin takiluna, kamu akan menyerahkan saya kepada makanan.
ila sorobin takil, apakah engkau akan menyerahkan aku kepada minuman? Biasanya kan kalau seseorang sudah punya makanan, sudah punya minuman kan mantep, terus ditinggal, wes sudah ada makanannya cukup, minumnya cukup, terus ditinggal pergi saja. Nah itu ketika itu Dewi Hajar itu kondisinya sangat kacau itu. Mau ditinggal begitu saja di padang yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada orang, ya, tidak ada sesuatu apapun, sepi, terus ditinggal pergi saja itu. Wah Ibrahim, apakah engkau akan menyerahkan kami kepada apa? Kepada makanan, kepada minuman. Nah itu seperti itu. Maka Nabi Ibrahim tidak menjawabnya dengan suatu apapun. Pakolat lalu mengatakan, karena tidak menjawab, pakolat maka terus berkata Hajar, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Qala na'am. Lalu Nabi Ibrahim menjawab na'am. Qalat, kemudian siapa? Hajar mengatakan idzan la yudayyinuna. Kalau demikian la yudayyinuna, tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, setelah menjawab jawaban, apakah Allah yang akan menyuruh itu? Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah yang menyuruh. Lalu apa jawaban Hajar? Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Coba berdua sendirian. Ya karena pertama bingung. Itu makanan, sudah ada makanan segitu, minuman segitu. Terus pergi ditinggali makanan. Lalu setelah Ibrahim mengatakan, Allah lah yang menyuruh kami. Kalau demikian ya tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu apa? Siti Hajar mantap itu. Setelah berperang jiwanya yang kacau itu karena disebut kata Allah menjadi tenang. Walaupun ditinggal pergi tidak khawatir. Karena apa? Karena punya Allah. Allah lah tempat bergantung. Bukan bergantung pada apa tadi? Makanan, bukan bergantung kepada minuman yang ditinggalkan. Karena makanan, minuman lama-lama akan habis, tetapi Allah tidak akan pernah habis. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Entah dari mana, jika kita tawakal pada Allah akan memenuhinya. Itu modal perjuangan mujahadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah berkaitan dengan mujahadah, yaitu karena Allah yang memerintahkan, tentunya kan mantap itu. Tentunya mantap, tinggal apapun yang bisa dilakukan, tinggal kita berusaha secara normal untuk menggapai sesuatu yang kita butuhkan. Nah dalam kaitannya dengan mujahadah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu berjihad fina. Jahadu itu apa? Berjihad, bisa mengandalkan berjihad atau bermujahadah. Kalau kita menghadapi unsur-unsur dari luar, namanya berjihad. Sehingga orang-orang yang berjihad menghadapi setan, menghadapi apalagi orang kafir, orang munafik, walatina jahadu, sehingga orang yang berjihad di jalan kami. Nah kalau jahadu ini yang kaitannya menghadap hawa nafsu yang dari dalam, itu biasanya menggunakan istilah apa? Istilah mujahadah. Ya jihad melawan hawa nafsu itu namanya apa? Mujahadah. Walatina jahadu fina. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum, sungguh kami betul-betul akan memberikan kepada mereka subulana, jalan kami. Inilah ada kata lam. Lam ini untuk taukid. Taukid itu apa? Untuk penguatan. Setelah itu lanahdiyannahum ada nun. Nun itu juga taukid. Kalau nun satu saja, lanah dianhum, itu maknanya apa? Sungguh.
Lah ini double, sehingga ini nilainya ada 3 taukid. Nah, 3 taukid ini ditujukan kalau dalam ilmu balaghah ini khobar ingkari. Khobar ingkar itu khobar kelafal yang ditujukan kepada orang yang ingkar. Lawan bicaranya itu orang yang ingkar. Orang yang ingkar banyak orang kafir, munafik itu kan orang ingkar. Itu pada hakikatnya. Tapi yang kedua ini juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang masih mempunyai watak seperti orang yang ingkar. Ya biasanya kalau melakukan sesuatu sudah berjihad, sudah berjuang sungguh-sungguh. Ya bapak kani dewek kalau usaha teman-teman kayak ini bahaya. Kayak ini ora berhasil. Malah rasanya kok tambah sengsara ya bapak ki. Padahal rumangsane berjuang bersungguh-sungguh. Nah, sehingga kadang-kadang timbul semacam itu. Apalagi ketika kita berjihad melawan lebih besar, melawan orang-orang kafir itu, berperang, itu tentunya akan timbul perasaan-perasaan semacam itu. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman ketika berjuang berjihad itu timbul pertanyaan, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Nah, saat berjuang itu berjihad itu akan ada apa? Akan ada cobaan-cobaan. Akan ada aral baik dari hawa nafsu maupun dari setan itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan khobar ingkari itu. Khobar ingkar itu pada hakikatnya ditujukan untuk orang yang ingkar. Mungkin kalau ini dengan benar-benar akan kami tunjukkan kepada jalan mereka, jalan kami. Nah, ini kata benar-benar ini kan masalah apa kalau menggunakan istilah bahasa Indonesia, menggunakan taukid atau penguat lebih dari satu, biasanya katanya berlebih-lebihan itu. Punjulan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak punjulan itu. Justru akan lebih kuat kepada siapa lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya misalnya sangat sengel atau atine begitu, itu taukidnya lebih kuat. Orang lebih kafir lagi, lebih kuat lagi. Lanah dian nahmu sebulana. Nah ini masa mujahadah ini seperti ini. Wa inna Allaha lama'al sesungguhnya orang Allah berserta orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, dalam kaitan dengan berjuang bermujahadah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat, ini sebenarnya banyak sekali materinya, namun tadi terlalu panjang apa? Nah, ini ada suatu nasihat Rasulullah SAW. Nasihat Rasulullah SAW agar kita berhasil menggapai apa yang dituju. Ya. Life changing motivation dari Rasulullah SAW nih. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mukminil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya orang mukmin yang kuat itu apa? Orang yang mukmin yang imannya kuat, badannya kuat, modalnya kuat, ya, pikirannya, ilmunya kuat, itu lebih baik dicintai oleh Allah daripada orang yang dhaif. Karena agar kita lebih baik dan lebih dicintai, maka kita berusaha menjadi kuat. Nah, agar kuat tentunya dengan jalan pendidikan dan pengajaran. Dan pendidikan pengajaran kan ada takwa, cerdas, terampil. Ya. Takwanya lebih kuat, lebih cerdas, terampilnya lebih terampil, itu pendidikan. Nah, kita menyusun kekuatan. Nah, setelah punya kekuatan semacam itu, ya, maka wafi kulli khair, semuanya itu orang mukmin yang kuat dan lemah itu juga baik karena mukmin begitu. Ikhris alama yang fanguk, maka
semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Maksudnya, kejarlah yang bermanfaat bagimu. Setelah kita punya ilmu, punya keterampilan, maka kejar sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita. Ini perintah Rasulullah SAW. Ikhris alama yang sanggup, dengan berbagai pertimbangan, dengan manajemen yang baik. Misalnya sekarang ada istilah manajemen analisis SWOT gitu. Misalnya SWOT itu ada strength, kekuatannya seperti apa, weakness, kita punya kelemahannya seperti apa, opportunity, peluangnya seperti apa, ancaman seperti apa, itu diperhitungkan. Ikhris ngalama yang panguk. Itu saya kira ini bagi orang yang belajar masalah sudah. Kemudian sana lagi, wasta'in billah wala ta'juz. Dan mintalah tolong pada Allah wala ta'juz, jangan lemah. Wasta'in billah ini intinya itu di sini. Apapun yang kita lakukan, kita punya kekuatan, kita punya ilmu dan sebagainya adalah Allah yang memberikan kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah agar ilmu itu, kekuatan itu bermanfaat, bisa kita pergunakan, kita mohon kepada Allah. Sehingga saat berhasil kita tidak ujub. Ujub itu apa? Ujub itu menggantungkan ilmu, kekuatan pada kita. Itu namanya ujub. Rumahsan dari ilmu, rumahsan dari kekuatan, jurwah. Itu ujub. Itu. Akhirnya sombong. Nah, kalau kita menggantungkan pada Allah bahwa kekuatan itu semua itu dari Allah, kita bisa melaksanakan atas pertolongan Allah, maka itu tidak akan timbul ujub, karena semua itu yang memberikan Allah. Ujub itu termasuk penyakit hati yang harus kita mujahadai begitu. Mujahadai, harus mujahadai. Wasta'in billah wala ta'juz, jangan lemah. Harus semangat. Nah ini wala ta'juz, mujahadah, melawan hawa nafsu, sering-sering di tengah-tengah jalan seperti itu. Sampai Allah mengatakan lanah diannahum subulana. Untuk memberikan semangat, betul-betul kami akan memberikan jalannya. Ini wala ta'juz. Wa in asobaka sayun falatakul law anni fa'altu kadza wa kadza. Dan jika engkau tersingkap sesuatu, falatakul, jangan katakan sekiranya aku dulu rencananya kayak ini dong, orang gak kayak ini ya. Ini jangan mengatakan seperti itu. Itu jika tidak sesuai dengan target, jangan mengatakan kalau. Walakin kul, tetap katakanlah qadarallahu wa masya'a fa'ala. Itu adalah takdir Allah, karena Allah telah mentakdirkan. Wa masya'a fa'ala, apapun yang ia kendaki, fa'ala akan ia lakukan. Itu takdir Allah. Fa'in lau tuftahu amala syaitan, karena lau itu akan membuka pintu-pintu setan, sehingga menyesali dan sebagainya. Akhirnya menjadi sedih, menjadi stres. Itu karena apa? Karena tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Nah ini motivasi dari Rasulullah SAW. Ini semoga bermanfaat. Ini untuk apa saja ini caranya seperti ini. Pertama apa? Susun kekuatan. Kedua, bidik apa yang bermanfaat, yang kita tuju, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita rencanakan dengan metode SWOT tadi itu. Kemudian jangan lemah, terus kejar sebagaimana siapa? Sebagaimana Siti Hajar. Siti Hajar setelah melihat anaknya itu gelimpangan, susunya habis, minta minum, ya, berjuang mencari apa? Mencari air sana kemari. Sofa marwah sampai 7 kali. Dulu niatnya bukan niat ibadah sa'i, bukan niatnya memang berusaha mencari apa? Mencari air, berusaha sampai 7 kali. Akhirnya Allah SWT menolong dengan didatangkan malaikat, ya. Malaikat menunjukkan apa? Menunjukkan sumber air, namanya air Zam-Zam. Begitu juga itu. Gagal, usaha lagi, jangan lau-lau. Ini begitu. Ini mujahadah. Jelas ke mujahadah ke? Nggih, jadi mujahadah ke
Tidak hanya kemujahatan kapan yang kumbengi baca-baca dok tidak, tapi tidak hanya itu, tapi dalam segala aspek kehidupan, aspek apa yang bermanfaat yang kita tuju itu butuh mujahadah wala takjus. Ini inti dari mujahadah ini. Jangan lemah, semangat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.